Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bertemu lagi di hari yang sangat indah ini, apalagi dengan momen yang spesial di tanggal ini. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan sedikit renungan, kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat, segala nikmat-Mu yang telah kami terima, dan juga berkat-Mu yang telah kami rasakan di hari ini. Dari semalam kami beristirahat dan kami dapat beraktivitas di hari ini Tuhan. Sebentar lagi juga kami akan mendengarkan sedikit renungan-Mu Tuhan, sedikit firman-Mu, kiranya Tuhan yang menyertai kami, agar apa yang kami dengarkan dapat kami resapi dan dapat kami gunakan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-46 sampai dengan 56. Lukas pasal yang pertama ayat ke-46 sampai 56. Dengan judul perikop Nyanyian Pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia menimpakan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang telah dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Berbahagia orang yang mendengarkannya dan merenungkannya. Nyanyian Pujian Maria. Wah, dari judul berikutnya aja kita udah tahu Maria sedang memuji Tuhan karena dia berbahagia. Padahal waktu awal Maria mendapat pemberitaan itu dari seorang malaikat yang diutus Tuhan, dia panik loh. Dia bertanya, Tuhan, kok aku bisa mengandung? Padahal berhubungan belum. Tapi setelah Maria tahu bayi yang dikandungnya adalah calon juru selamat yang dipilih oleh Tuhan, yang diutus oleh Tuhan, dia sangat bahagia, memuliakan, memuji Tuhan. Sama halnya dengan, mungkin bisa dikatakan seperti ini, bapak, ibu, atau kakek nenek yang menunggu anak pertama, atau menunggu kelahiran bayi yang pertama, bayi yang kedua, atau cucu pertama, cucu kedua, pasti dalam hati berbahagia. Jujur saya sendiri belum pernah merasakannya sih, cuman dari beberapa orang, dari beberapa teman saya yang saya amati, yang saya sering kunjungi, ketika saya mendengar berita bahwa teman saya ini hamil, saya merasakan sebuah kebahagiaan di dalam rumah itu. Mereka berbahagia karena calon bayi yang sudah ditunggu-tunggu datang. Nah, tapi menunggu kelahiran bayi ini juga memerlukan waktu yang lama. Teman-teman saya juga mengalami pergumulan yang sangat hebat seperti yang dialami Maria. Maria bergumul karena
dia belum melakukan hubungan apapun dengan Yusuf suaminya, kok tiba-tiba dia bisa hamil. Dia bergumul, kok aku mengalami ini. Berbeda dengan teman saya yang menunggu kehamilan pertama, menunggu akhirnya anak pertama itu. Dia bergumul, aku udah nikah sekian lama. Kalau pada dasarnya kalau dari kata orang tua aku, dulu waktu orang tua aku nikah, terus 1 tahun kemudian hamil dan aku lahir setelah 9 bulan dikandung. Sedangkan kok aku bisa sampai selama ini 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kok belum hamil juga. Teman saya bergumul seperti itu, dan ketika dia menerima hasil tes dan menunjukkan bahwa positif hamil, wah, dia sangat berbahagia. Satu keluarga sampai orang tua teman saya itu berbahagia semua, karena memang sudah dinanti-nantikan. Kita mendekati masa-masa Natal. Tentunya kita juga menunggu kehadiran. Kita menantikan kehadiran Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang di dalam teks Alkitab dia sudah naik ke surga. Dia sudah kembali ke rumahnya yang asli, ke rumah Bapaknya, untuk menyediakan tempat bagi kita, dan berjanji akan kembali untuk angkat kita semua. Dalam penantian ini, apa yang bisa kita lakukan sih? Tentu dalam penantian ini kita harus sabar. Tapi apakah cukup kita harus bersabar? Sepertinya dirasa tidak hanya harus bersabar sih. Karena sesabar apapun kita, pasti akan ada cobaan yang baru untuk menguji kesabaran kita. Nah, kuncinya apa untuk bisa menunggu kehadiran ini, menunggu Yesus datang untuk kedua kalinya turun ke dunia ini? Selain sabar, kunci yang kedua adalah kita tetap bertekun, kita tetap setia pada Tuhan. Karena setiap cobaan yang kita alami itu tidak mungkin lebih hebat, tidak mungkin kita tidak bisa mengatasi cobaan itu. Tuhan memberikan kita cobaan itu tentunya tidak akan melebihi kekuatan kita. Batas kekuatan kita seperti apa, seberapa sih? Tuhan pasti akan memberikan cobaan sesuai dengan batas kemampuan, batas kekuatan kita. Di balik Tuhan memberikan cobaan, Tuhan juga membantu kita, menolong kita, dia selalu menopang kita, dia selalu menguatkan kita, sampai kita bisa menghadapi dan mengatasi cobaan tersebut. Ya, ibaratnya kalau bapak ibu yang punya anak masih kecil, yang baru sekolah, anak yang masih sekolah, atau mungkin kakek nenek yang memiliki cucu yang masih sekolah, ya ibarat kata itu seperti ini. Jenjang sekolah SD adalah 6 tahun. Setiap tahunnya akan ada ujian kenaikan kelas. Nah, ibarat kata penantian kita itu seperti itu. Kita menanti kedatangan Tuhan, dan kita juga mendewasakan diri dari cobaan yang diberikan Tuhan. Semakin besar cobaan yang diberikan, semakin besar pula hasilnya ketika kita berhasil menghadapi itu. Sama halnya ketika anak-anak kita atau cucu-cucu kita di kelas 1 dia diberikan ujian dengan ukuran seberapa. Setelah dia naik kelas 2, tingkat kesulitan pelajaran akan semakin naik. Dan pola ini akan terus berlanjut hingga nanti anak bapak ibu saudara sekalian, cucu kita itu akan tiba di jenjang SMA, dan di mana jenjang SMA ini setelah lulus SMA atau SMK itu akan menghadapi sebuah pilihan yang mungkin bisa dibilang kalau tidak dipertimbangkan matang-matang itu akan sulit. Apakah anak-anak kita, cucu kita akan berlanjut ke perkuliahan, atau mau
langsung masuk ke dunia kerja. Setelah mereka masuk masing-masing mengambil pilihan masing-masing, di situ juga akan menghadapi cobaan lagi. Mereka akan menghadapi sebuah ujian lagi, baik di dunia kerja maupun di dunia perkuliahan. Dan di dunia perkuliahan pun ketika sudah lulus, nanti dia akan mau tidak mau kan masuk ke dunia kerja, dan mereka akan menghadapi kendala yang sama juga, meskipun dengan porsi yang berbeda dari anak-anak yang memilih lulus SMA langsung masuk kerja. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa penantian yang kita lakukan, besar kehidupan yang kita jalani ini adalah sebuah proses untuk pertumbuhan iman. Perjalanan iman kita selalu diuji dari kita kecil hingga masuk ke remaja, masuk menjadi pemuda, dewasa, dan akhirnya lansia. Tapi Tuhan tidak pernah yang namanya melupakan kita. Tuhan selalu ada di sisi kita. Cuman mungkin kitanya aja yang lupa bahwa Tuhan ada di sisi kita. Karena pada dasarnya memang manusia itu seperti itulah. Ketika menghadapi cobaan yang berat sedikit, langsung mengeluh, ya Tuhan, kok aku cobaannya kok berat banget toh, mau kasih sing ringan-ringan sedikit lah. Atau mungkin ada satu tipe lagi, ketika menghadapi cobaan, wah dia lupa dengan Tuhan. Dia lebih memilih, udahlah, aku jalani aja. Aku nggak berserah pada siapapun. Penting yang di pikiranku adalah cobaan ini bisa menghadapi, tanggung jawab ini bisa aku selesaikan, permasalahan ini bisa teratasi. Dua tipe manusia yang berbeda dengan satu tujuan yang sama. Yang satu adalah, yang membedakannya adalah yang satu menyadari kehadiran Tuhan, yang satu selalu datang kepada Tuhan untuk meminta bantuan, untuk meminta penyertaan. Yang satu adalah lost door, mau semampu apapun kekuatan yang dimilikinya, dia akan menyerang itu. Tapi ketika kita sudah mencapai tujuan kita, menyelesaikan pergumulan yang kita hadapi ini, kita pasti akan memuji-muji Tuhan. Sama halnya yang dialami oleh Maria. Ketika dia sudah berhasil mengatasi pergumulannya, karena dia dikabarkan akan mengandung seorang anak, padahal dia belum berhubungan badan dengan suaminya, dengan Yusuf. Dia bergumul, dan ketika tahu bahwa anak yang dikandungnya adalah bukan sembarang anak, bukan sembarang bayi ini, gua ceritanya bayi sakti ini. Ya, bayi bukan sembarang bayi, dia adalah juru selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sangat bergembira. Kita pun juga merasakan hal yang sama. Ketika berhasil menyelesaikan pergumulan, menghadapi sebuah pergumulan dan mencapai garis akhir, kita juga pasti akan berbahagia dan memuji-muji Tuhan. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Nah, setelah kita selesai bergumul, selesai dengan pergumulan kita, apa yang harus kita lakukan selain memuji Tuhan? Karena kita setelah selesai menghadapi pergumulan, kita memuji Tuhan, kita juga akan bertemu dengan yang namanya pergumulan yang baru. Saat kita memuji Tuhan, di situ juga kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi sesuatu yang lebih besar lagi. Karena memang pada hakikatnya pertumbuhan manusia baik secara fisik maupun rohani adalah demikian. Semakin kita setia dengan perkara yang kecil, kita bisa menyelesaikan perkara yang kecil ini, semakin besar juga perkara yang akan datang pada kita, dan kita pasti bisa menyelesaikannya. Karena perkara yang datang ini tidak lepas dari yang namanya, tidak akan lebih dari yang namanya kekuatan kita. Dan tentunya dalam setiap perkara ini Tuhan akan selalu hadir di dalam diri kita. Jadi kita menantikan Tuhan boleh, menantikan Yesus Kristus hadir ke dunia ini untuk kedua kalinya boleh-boleh saja. Cuman tanpa kita sadari, Tuhan itu sudah hadir
ke dunia ini di dalam diri kita masing-masing. Amin. Saat teduh bagi kita. Mengucap syukur Tuhan atas sedikit renungan yang sudah kami dengarkan ini. Ya Tuhan, tolong berkati agar kami dapat menjadi pribadi yang semakin hari semakin baik lagi, semakin setia dengan setiap perkara, setiap pergumulan yang akan datang bertemu dengan kami secara silih berganti. Ya juga Tuhan, dari perkara dan pergumulan ini kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Iman kami dapat menjadi iman yang lebih hebat, lebih baik, iman yang dapat bertumbuh di dalam-Mu. Dalam penantian kami ini akan kehadiran-Mu untuk kedua kalinya, kami juga dapat bertemu dengan Engkau ketika Engkau hadir ke dalam dunia ini, ketika Engkau menunjukkan karya-Mu di atas muka bumi. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan ucap syukur.